Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria dari Prodi Pendidikan Nurs B tingkat 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek legal etik dalam keperawatan keluarga. Di sini ada pengertiannya. Aspek adalah suatu pandangan jauh ke depan atau pandangan bagaimana jangkauan yang akan terjadi pada masa depan. Terus ada pengertian legal merupakan suatu yang dianggap sah oleh hukum dan undang-undang menurut KBBI. Di sini juga ada aspek legal keperawatan, adalah aspek aturan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang, dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan termasuk hak dan kewajibannya. Di sini juga ada International Council of Nurse atau ICN mengeluarkan kerangka kerja kompetensi bagi perawat yang mencakup 3 bidang. Yang pertama ada bidang profesional, ethical, and legal practice. Yang kedua bidang care provision and management, dan yang ketiga ada bidang professional development. Di sini juga ada profesi pada dasarnya memiliki 3 syarat utama. Yang pertama ada kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan dan eksekutif. Yang kedua, komponen intelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang penting kepada masyarakat. Di sini juga ada pengertian aspek legal keperawatan, meliputi kewenangan-kewenangan berkaitan dengan perizinan praktik profesi. Yang pertama ada kewenangan material diperoleh sejak seseorang memiliki kompetensi dan kemudian terintegrasi atau registered nurse yang disebut surat izin perawat atau SIP. Yang kedua, kewenangan formal adalah izin yang memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktek profesional perawat, yaitu surat izin kerja atau SIK bila bekerja di dalam suatu institusi, dan surat izin praktek keperawatan atau SIPP. Terus di sini juga ada kewenangan. Kewenangan itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Namun, memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Kompetensi dalam keperawatan berarti kemampuan khusus perawat dalam bidang tertentu yang memiliki tingkat minimal yang harus dilampaui dalam profesi kesehatan. Terus di sini ada juga aspek legal keperawatan tidak terlepas dari undang-undang dan peraturan tentang praktek keperawatan. Yang pertama ada tugas pokok perawat. Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yang pertama ada dalam menyelenggarakan praktek keperawatan, perawat bertugas sebagai yang pertama ada pemberi asuhan keperawatan, yang kedua penyuluhan dan konselor bagi klien, yang ketiga pengelolaan pelayanan keperawatan, yang keempat penelitian keperawatan, yang selanjutnya pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Terus yang kedua, tugas bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara besar ataupun sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, pelaksanaan tugas perawat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dilaksanakan secara akuntabel. Terus di sini ada juga yang kedua, wewenang perawat. Yang pertama, dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perawat berwenang: A. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. B. Menetapkan diagnosis keperawatan. C. Merencanakan tindakan keperawatan. D. Melaksanakan tindakan keperawatan. E. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan. F. Melakukan rujukan. G. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi. H. Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter. I. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. J. Melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep. Terus di sini juga ada poin yang kedua, dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang: A. Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat. B. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat. C. Membantu penemuan kasus penyakit. D. Merencanakan tindakan keperawatan sesuai dengan kesehatan masyarakat. E. Melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. F. Melakukan rujukan kasus. G. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan.
H. Melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan advokasi dalam perawat kesehatan masyarakat. Terus di sini juga ada pasal 31 dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien dan perawat berwenang. A. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu, keluarga, serta tingkat kelompok masyarakat. B. Melakukan pemberdayaan masyarakat. Terus poin yang kedua, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan, perawat berwenang. A. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan. B. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan dan mengelola kasus. Terus poin ketiganya, dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan, perawat berwenang. A. Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika. B. Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan tersebut. Di sini juga ada poin yang ketiga, hak perawat dalam melaksanakan tugas. Dalam pasal 36, perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan perawat perundang-undangan. Dan yang kedua, memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarganya. Terus di sini ada poin keempat, kewajiban perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan. Yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar profesional operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini ada 5. Poin kelima yaitu larangan bagi perawat. A. Perawat dilarang menjalankan praktek selain dalam izin dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi. B. Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain dikecualikan dalam larangan ini. C. Kepala dinas atau organisasi profesi perawat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran tersebut. D. Peringatan tertulis berhak diberikan sebanyak 3 kali. Apabila tidak dipindahkan, SIK atau SIPP-nya dapat dicabut. Poin keenam adalah sanksi bagi perawat yang melanggar. Sanksi administrasi pasal 58, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1, pasal 21, pasal 24 ayat 1, dan pasal 27 ayat 1 dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa yang pertama, teguran lisan, yang kedua, peringatan tertulis, yang ketiga, denda administratif, dan yang keempat, pencabutan perizinan. Di sini ada pengertian etik merupakan sekumpulan nilai dan aksi moral. Nilai didasarkan pada prinsip-prinsip yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Aspek etik berhubungan dengan prinsip-prinsip dan konsep moral yang mengatur mana yang baik dan mana yang buruk, menurut Rosma 2004. Prinsip etika adalah cara pandang yang mengarahkan atau mengatur tindakan. Keputusan etis adalah kebenaran dan merefleksikan apa yang terbaik bagi klien dan masyarakat. Dan prinsip etik dapat digunakan sebagai suatu panduan dalam menganalisis dilema, dapat berupa memberikan rasional dan memberikan masalah dalam etika. Di sini ada prinsip etika bukan suatu yang mutlak. Terdapat beberapa pengecualian pada setiap prinsip yang pada beberapa situasi. Yang pertama ada autonomi. Prinsip autonomi adalah hak individu untuk memilih dan kemampuan untuk berhak sesuai pilihannya. Yang kedua, non-maleficiency adalah kewajiban yang tidak menyebabkan bahaya untuk orang lain. Yang ketiga, beneficiency merupakan prinsip etika yang berarti kewajiban untuk mempromosikan kebaikan dan untuk mencegah bahaya. Yang keempat, prinsip justice berdasarkan konsep keadilan. Yang kelima ada veracity, merupakan kebenaran atau tidak berbohong atau menipu orang lain atau klien sendiri. Yang keenam ada fidelity, merupakan pondasi jika
hubungan perawat dan klien yang berarti keyakinan-keyakinan yang memenuhi janji. Untuk kesimpulannya, aspek legal dikaitkan dengan dokumentasi keperawatan merupakan bukti tertulis terhadap tindakan yang harus dilakukan sebagai bentuk asuhan keperawatan pada pasien, keluarga, kelompok, komunitas. Aspek legal dapat didefinisikan sebagai studi kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan suatu tindakan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk etik merupakan sekumpulan nilai dan aksi moral. Prinsip etika adalah cara pandang yang mengarahkan atau mengatur tindakan. Prinsip ini diterima secara luas dan secara umum berdasarkan pada aspek kemanusiaan masyarakat. Prinsip-prinsip etika keperawatan yaitu autonomi, non-maleficence, beneficence, justice, veracity, dan fidelity. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.